I would never harm another human being. I would never hurt nobody. I liked Mickey Mouse and Donald Duck and Disney. I'm not a mean person. I know I'll go to heaven. God knows I'm innocent. That is one person that knows I'm innocent. Hi, welcome to Artocals. Minggu ini sepertinya saya banyak membahas kasus yang populer, yaitu jumlah requestnya paling banyak sama seperti sebelumnya. Cerita kali ini juga di-request ratusan orang karena cukup terkenal pada tahun 2009 dan juga 2010, tentang seorang asisten supir truk yang bernama Abraham Shakespeare. Kalau kita di Indonesia nyebutnya kenek truk, yang kemudian mendadak kaya karena menang lotre dan menjadi pusat perhatian semua orang di Florida, bahkan di seluruh Amerika. Namun nasibnya cukup malang karena kemudian sebagai miliarder dadakan, dia hidup tidak nyaman, lalu menghilang dengan sangat mencurigakan. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali, kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dia bekerja sebagai kenek supir truk di Lakeland, Florida, bernama lengkap Abraham Lee Shakespeare. Usianya 43 pada saat dirinya menghilang di bulan April 2009. Kita cari tahu dulu ya kehidupan Abraham. Dia tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu makanya kemudian dia tuh nggak punya biaya untuk menikahi pacarnya, ibu dari anak-anaknya. Jadi Abraham punya 2 anak tapi statusnya tidak menikah. Namun dia bertanggung jawab dan menafkahi anak-anak yang tinggal sama istrinya. Sementara Abraham tinggalnya enggak jelas di mana aja karena dia kan kenek supir truk, seringnya keluar kota. Sampai kemudian pada November 2006, si Abraham ini kan kenek ya, supirnya waktu itu bernama Michael Ford. Nah, si supir Michael mampir di sebuah toko mau beli minuman soda. Si Abraham kemudian nitip ke supirnya, beliin aku dong lotre, siapa tahu ntar dapet. Dia beli 2 lotre seharga $2, jadi 2 nomor. Mungkin kalau di Indonesia sejenis togel kali ya. Nah, kemudian supirnya ngebeliin dan ngasih bukti pembelian. Ternyata besoknya tanpa diduga nomornya itu kena. Dia, Abraham, dapat lotre $30 juta. Kebayang ya, tahun 2006 saat itu mungkin rupiah kurang lebih 10.000 kali ya. Berarti dia dapat 300 miliar rupiah. Mulai deh heboh jadi pemberitaan karena dia tuh orang pertama di Florida yang menang lotre sebesar itu, masuk TV dan radio. Nah, sang supir yang beliin lotre saat itu, Michael Ford, minta $1 juta ke Abraham, tapi nggak dikasih. Sampai akhirnya Michael membawa kasus ini ke pengadilan, bilang bahwa itu adalah nomor lotre dia. Tapi sayangnya, Michael kalah saat di persidangan dan tetap aja Abraham memiliki semua uang tersebut. Saya juga kurang ngerti ya prosesnya bagaimana. Katanya sempat terjadi kesalahan dan error sistem. Intinya ternyata Abraham cuma menerima $17 juta secara tunai saat itu. Namun disinilah permasalahan hidup Abraham dimulai. Setelah menerima hadiah uang lotrenya, Abraham dikatakan membeli sebuah rumah dan mendatangi sahabat karibnya yang bekerja sebagai tukang pangkas, yaitu Greg Smith. Dia bahkan menawari Greg, mau dibeliin apaan? Tapi Greg kelihatannya tidak terlalu heboh dan mengatakan, beli makanan aja lah buat kita nikmati bersama. Selanjutnya adalah hari-hari di mana saat pemberitaan semakin rame, Abraham mulai terganggu. Ada banyak orang-orang yang mengaku teman dan sahabat, bahkan jadi saudara dadakan dan meminta uang kepadanya. Segala macam ancaman dan kehidupannya mulai dikatakan enggak nyaman. Terasa diteror, apalagi Abraham sekarang tidak bekerja, cuma ngabisin uangnya aja. Mungkin sama kayak kita kali ya, saat kaya semua ngaku saudara, tapi saat miskin kucing aja ogah deketin kita. Beberapa teman dan keluarga menyatakan kehidupan Abraham semakin hari semakin susah karena dia depresi menghadapi orang-orang yang minta duit terus kepadanya. Sampai suatu ketika pada awal 2009, ada seorang wanita yang bernama Doris Donegan Moore. Orang biasanya manggil dia dengan nama Didi.
yang berusia 37 tahun datang kepada Abraham sebagai orang yang mengerti di bidang pengaturan keuangan. Bahkan Didi mengatakan mau membuat buku tentang Abraham Shakespeare, tentang kisah perjalanannya sejak kecil sampai kehidupannya setelah menang lotre. Mungkin saat itu Abraham mikirnya Didi adalah orang yang cocok dijadikan teman baginya, karena Abraham selama ini udah bosan dengan orang-orang baru yang mau jadi temannya, namun ternyata bermoduskan uang aja. Intinya kemudian Abraham dan Didi menjadi sahabat yang cukup dekat. 4 bulan mereka berteman. Didi menyatakan sudah menikah dan punya suami tapi nggak ada di Amerika. Jadi Didi tinggal sendirian. Hal ini sepertinya membuat Didi dan Abraham sering saling nginap-nginapan. Abraham tetap tinggal sendirian di rumah besarnya. Dia nggak bersama pacar dan anak-anaknya. Kemudian Abraham memperkenalkan Didi kepada ibunya, anak-anaknya, bahkan kepada sahabatnya sendiri, yaitu Greg Smith. Rasa depresi yang dialami sama Abraham setelah menjadi jutawan dadakan akhirnya mulai mendapat titik terang setelah mendengar banyak nasihat dari Didi. Abraham berniat pergi jauh dari Florida dan menghilang dari semua orang di sana karena menginginkan kehidupan yang tenang. Dan hal ini direkam oleh Didi dengan handphonenya. California. You want a foreign country? Cozumel. Are you gonna miss your home? Yeah, but I miss it, but life goes on. Hingga kemudian pada April 2009, dalam beberapa hari, sang ibu nggak mendengar kabar dari Abraham. Dia mulai khawatir dan menanyai Didi di mana Abraham berada. Tapi Didi waktu itu bilang Abraham ada kok, cuma dia sedang ingin menenangkan diri. Bahkan saat makan bersama ibunya Abraham, si Didi kemudian menerima telepon dan mengatakan itu si Abraham yang nelfon. Padahal bukan. Yang nelfon adalah sahabat Abraham yaitu Greg Smith, yang pura-pura jadi Abraham. Nah, mungkin kita bertanya-tanya apakah Didi dan Greg bersekongkol jahat? Jawabannya tidak dari sisi Greg. Greg disuruh sama Didi untuk pura-pura jadi Abraham, karena kasihan ibunya Abraham nyariin anaknya nggak ketemu-ketemu. Supaya ibunya nggak sakit, kata Didi pura-pura nelfon nanti ya jadi Abraham, dan Greg ternyata mau aja. Namun sepertinya Greg dimanfaatin sama Didi, karena kemudian Abraham tidak muncul-muncul juga, menghilang gitu aja. Ini aneh bagi sang ibu karena putranya Abraham rajin mendatangi rumah sang ibu, karena ibunya juga sering sakit-sakitan. Tapi ini kok nggak datang-datang. Sampai kemudian pihak keluarga pada 9 November 2009 melaporkan ke polisi tentang hilangnya Abraham. Dan polisi langsung cepat menanggapi hal ini, karena Abraham memang pernah curhat beberapa kali dulu kepada polisi ya, tentang orang-orang yang mengancam menghabisinya karena alasan uang hadiah lotre. Fokus detektif saat itu adalah teman dekat yaitu Didi yang dipercaya menjadi orang terakhir yang bersama dengan Abraham saat itu. Bahkan ibunya Abraham percaya Didi datang dalam kehidupan Abraham bukan mau bikin buku atau menjadi konsultan keuangannya, melainkan sama aja dengan yang lain yaitu motif uang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kemudian katanya Didi ini ngambil sejumlah uang $1 juta tunai dari rekening Abraham yang kemudian digunakan Didi untuk membeli mobil, pakaian, dan beberapa barang lainnya. Namun menurut pengakuan Didi itu adalah hadiah dari Abraham untuknya. Bahkan pacarnya Abraham dan kedua putranya diketahui menerima uang $200.000 dari Didi dengan alasan itu titipan dari Abraham. Dari kecurigaan-kecurigaan ini kemudian polisi menyuruh sahabat Abraham yang juga dekat dengan Didi yaitu Greg Smith untuk mengajak ngobrol Didi dan menanyai segala hal tentang Abraham. Dilengkapi alat perekam dan ngobrol selama berhari-hari, ternyata Didi akhirnya cerita tentang semua curhatan Abraham terhadap Didi. Bahkan kemudian Didi menyuruh Greg untuk berpura-pura menjadi orang lain dan menelpon polisi ngasih tahu bahwa Abraham sudah meninggal karena ditembak oleh seorang pengedar narkoba yang bernama Ronald. Intinya Didi merencanakan semua hal untuk dilakukan oleh Greg. Dan sekali lagi semua omongan Didi sudah direkam sama polisi. Sampai akhirnya Didi menyatakan pada Greg bahwa memang Abraham sudah meninggal. Namun setiap pancingan yang dikeluarkan sama Greg belum berhasil membuat Didi mengaku secara gamblang apakah dia yang menghabisi Abraham ataupun dengan cara apa dia menghilangkan Abraham.
Dari semua kecurigaan ini kemudian polisi menggeledah rumah Didi pada 26 Januari 2010, namun tidak menemukan Abraham di sana. Tapi ada pistol Abraham di rumahnya Didi. Saat beranjak ke bagian belakang rumah Didi, di halaman belakang seperti ada sebuah area yang baru saja disemen bagian tanahnya. Jadi bentuknya kurang lebih terlihat seperti safety tank. Dengan penuh rasa curiga, pihak kepolisian menghancurkan blok semen tersebut dan menggalinya. Sampai kemudian, polisi menemukan tubuh Abraham Shakespeare yang pasti udah nggak bernyawa, dan setelah diotopsi ditemukan 2 luka tembakan di kepala Abraham yang dipercaya menjadi penyebab dia meninggal sebelum dikubur di galian semen tersebut. Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata Didi sudah tinggal di rumah Abraham yang besar sendirian sejak Abraham menghilang. Dia dengan enaknya hidup dengan uang hasil lotre Abraham. Bahkan polisi menelusuri sejarah hidup Didi yang ternyata pernah terkena kasus penipuan dan pemalsuan. Didi pernah menikah dan punya seorang putra. Namun pada saat kasus ini bergulir, baik suami dan anaknya itu kayak nggak pernah muncul. Bahkan di rumahnya pun mereka nggak ada. Polisi juga tahu bahwa Didi nggak pernah bekerja sama dengan penerbit buku manapun yang katanya mau mendanai penerbitan biografi kehidupan Abraham. Tapi kelihatannya Didi emang wanita halu dan bersikeras, ada kok penerbitnya, dan yang pasti Didi mengaku tidak bersalah atas apa yang menimpa Abraham. Bahkan saat di persidangan telah diperdengarkan juga rekaman suara Didi dengan Greg yang menyuruhnya pura-pura jadi orang lain dan menelpon polisi. Didi membantah dan mengatakan saat itu cuma bercanda aja kok sama Greg, dan bilang benar ada orang yang bernama Ronald sebagai bandar narkoba yang telah menghabisi nyawa Abraham dan men-setting semuanya supaya Didi yang dituduh sebagai pelaku. Didi ini sangat keras kepala dan selalu melawan. Saat jaksa mengatakan bahwa tokoh Ronald, sang bandar narkoba, hanyalah tokoh fiktif, Didi menyatakan dirinya tuh bersih dan punya saksi lainnya yang bisa menguatkan bahwa Ronald adalah benar-benar ada dan Ronald telah menembak Abraham. Didi mengaku di pengadilan Abraham memang memberikan uang yang cukup banyak kepadanya dan mengizinkan dia tinggal di rumahnya karena Abraham sudah percaya 100% kepada Didi, dan setahu Didi selama ini si Abraham mau pergi keliling dunia menghindari semua orang. Dengan modal video curahan hati Abraham inilah, Didi mengatakan dirinya hanya memposisikan sebagai sahabat yang baik bagi Abraham. Namun sayangnya, pada pistol Abraham yang dipercaya digunakan untuk menembak dirinya, hanya ditemui DNA Didi, jadi dia tidak bisa berkutik lagi. Ibu dan pacarnya Abraham juga hadir ya di persidangan, mengungkapkan banyak keanehan dan kebohongan yang sering dilakukan Didi beberapa saat setelah menghilangnya Abraham. Seperti pura-pura nelpon Abraham dan selalu bilang Abraham nitip uang cuma dikit untuk ibu dan anak-anak Abraham. Sementara Didi belanja-belanja terus, ganti warna rambut dan membeli beberapa perhiasan buat dirinya sendiri. Ahli mengatakan Didi ini pribadi yang sangat memanipulasi. Dia bisa kelihatan sangat galak dan berkobar-kobar seperti yakin benar bahwa nggak bersalah. Di suatu ketika bisa sangat mellow dan terlihat seperti orang yang sedih mendalam karena Abraham yang dianggapnya sebagai sahabat telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan Didi menjadi tertuduh. Pokoknya sangat drama. Menurut garis besar polisi, setelah merekam Abraham saat itu, Didi menembaknya dan membawa tubuh Abraham untuk disembunyikan. Dari CCTV, sepertinya Didi ini sempat ingin membawa tubuh Abraham ke sebuah sungai, namun mengurungkan niatnya. Kemudian dia ngeh di belakang rumahnya itu ada tanah yang tergali dan menguburkan di sana. Setelah menutup dengan tanah, Didi menyuruh tukang membuat campuran semen dan menutupi tanah tersebut. Semua ini diprediksi polisi dilakukan pada 7 April 2009. Sampai kemudian pada 10 Desember 2012, setelah menjalani persidangan hampir 1 bulan, hakim dan juri menyatakan Didi Moore bersalah atas kejahatan tingkat 1, menghilangkan nyawa Abraham Shakespeare, mencuri uangnya dan melakukan kebohongan terhadap pengadilan. Dia dihukum penjara seumur hidup tanpa boleh keluar dengan jaminan sampai kapanpun. Dan karena di Florida ini negara bagian yang ketat sama penggunaan pistol, Didi pun ditambah hukumannya 25 tahun lagi atas kejahatan penggunaan senjata api. Dalam kasus ini, Didi Moore akan dipenjara sampai habis usianya. Tapi tetap aja, Didi menyatakan dirinya tidak bersalah.
Pada saat menjalani hukuman penjaranya, Didi menerima wawancara dengan ABC News. Menurut saya di sini sangat menarik karena Didi ingin banding dan menyatakan pengacaranya yang dulu kurang pintar. Bahkan Didi semakin halu tingkat dewa dengan menunjukkan surat-surat yang katanya dari saksi-saksi yang bisa meringankan dia di pengadilan. You ended up in his house with all the rest of his money, then he ended up dead in your property. Okay. I think people are complete idiots that think I had anything to do with it. I really do. I think they have no brain cells. That's just my opinion. Did you murder Abraham Shakespeare? Absolutely not. Did you bury him in your backyard? Absolutely not. Why are you laughing? Because a man is dead. He's been murdered, yes, clearly. Yes. And you're laughing. Yeah. Because I find it entertaining that people are that ignorant. Because there are so many things that proves my innocence. These guys that the sheriff's department says didn't exist, that we have witnesses that they do exist, and there's blood DNA at the crime scene of them. I can't make up DNA. I'm not a magician. Can we talk to your witnesses? Who are they? Do you mind if we take down their names and maybe contact them? These witnesses don't exist, and that certainly looks like your handwriting. What do you mean? That looks like your handwriting. What you said were witnesses. No, it looks like your handwriting. No, I don't think that these witnesses exist. Bagaimana menurut kamu, apa sebenarnya Didi bersalah? Kalau saya yakin dia bersalah karena nggak ada bukti sekecil apapun yang meringankan dia. Menurut saya Didi sangat rakus, banyak drama dan halu. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, jaga jari dan juga lidah kita supaya enggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.